Halo, shalom, Bang Edis. Shalom Bang Fajar ya. Saya dengar-dengar ada informasi yang masuk kepada saya katanya Anda dipersekusi, apa benar? Iya betul Bang. Jadi gara-gara live kemarin itu kan tersebar ke teman-teman kerja saya kan. Tapi bukan bukan saya dipukulin enggak. Jadi gini, ketika live itu tersebar, terus saya itu di tempat kerja itu difitnah atau dibuat tidak nyaman. Jadi diomongin yang enggak. Maksudnya Fajar ini sebelum telat kerja begini di tempat saya yang kemarin. Dan jadinya sampai apa namanya ke atasan saya kan. Nah, terus tanpa ada hal yang jelas, kemudian ada namanya PHK gitu, pemutusan hubungan kerja. Tapi Bang, gini Bang, saya tidak merasa terpukul oleh hal itu karena begini. Saya percaya bahwa Bapa di surga tidak akan membiarkan anaknya kelaparan. Saya percaya itu. Itu ya teman-teman. Jadi jangan pernah takut menjadi saksi Kristus dimanapun kalian berada. Gitu ya teman-teman. Ketika apa namanya kita sudah yakin bahwa kita dipelihara, kita dilindungi, ya jangan takut. Saya tidak pernah takut dimanapun saya berada. Saya selalu bersaksi. Ngomong-ngomong Bang Fajar ini keahliannya apa Bang Fajar? Saya teknik mesin bang. Saya sudah puji Tuhan sudah ada anak Tuhan yang puji Tuhan akan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan saya. Puji Tuhan. Jangan pernah takut menjadi saksi Kristus. Itu teman-teman. Jangan pernah takut, gitu ya. Iya, iya. Itu. Jadi teman-teman ya, bagi teman-teman kalau teman-teman dekat sama Fajar ya silakan ya teman-teman bisa mungkin membantu ya memberikan dia sesuatu yang bisa dia kerjakan sesuai keahliannya begitu. Ya artinya Bang Fajar kalau ada orang yang menutup pintu kita percaya bahwa Tuhan akan membukakan pintu-pintu yang lain seperti itu. Betul, percaya sekali. Jadi ketika saya dikeluarkan dari tempat kerja pun hati saya bukan gundah gulana, tapi biasa saja karena memang kalau kita sudah terima Tuhan Yesus dan kita itu penuh Roh Kudus, kita akan sukacita, kita akan damai sejahtera gitu. Jadi kemarin saya bang sama teman-temanku tuh dibilang gini, "Loh yang kamu bilang itu betul." Betul, kita sampai baca Al-Quran juga saya dites. Kubaca di situ depan orang-orang itu kubaca. Kok bisa sih kamu gitu? Ya kenapa? Itu kan hak saya, hak pribadi saya. Gitu saya bilang begitu dengan lantang sama teman-temanku. Akhirnya setelah itu bang, kayak apa namanya dari itu tuh teman-teman tuh setelah itu kayak pada dingin sama saya, dingin terus kelakuannya pada tidak enak. Langsung Ya, berubah gitulah ya. Berubah terus tiba-tiba setelah 4 hari kemarin atasan saya tuh bilang untuk menghadap ke kantor terus saya dikeluarkan lah dari tempat kerja. Nah gitu lah. Tapi tidak apa-apa teman-teman. Makanya saya selalu bilang teman-teman ada satu ayat yang saya tahu yaitu jikalau kamu dibenci oleh dunia ini maka ketahuilah aku kata Tuhan Yesus sudah lebih dahulu dibenci. Gitu ya teman-teman. Jadi jangan takut. Betul. Gitu teman-teman. Maksudnya ini Baiklah Fajar ya yang tabah mungkin ini menjadi jalan baru. Ya, yang memotivasi tabah teman-teman mungkin aja. ini menjadi jalan baru supaya Fajar juga oke. Oke, yang penting tidak sampai main pukul-pukul ya. Biasanya kan mereka Sama saya kan orangnya kan baik sama orang-orang, maksudnya apa yang saya itu orangnya saya kasih, maksudnya saya tidak pelit-pelit gitu. Saya pun sama orang-orang pun enak gitu. Toleransi saya ke mereka juga besar, saya tidak pernah yang apa-apa gitu. Saya pun tidak pernah bahas-bahas yang lain. Cuma di live abang ini kan saya kan ada panggilan dari hati saya Kak, untuk bersaksi, ayo bersaksi gitu. Gitu bang. Nah setelah itu ternyata viral sampai ke sini gitu. ya, makanya resiko memang. Kalau dari Muslim pindah ke Kristen itu biasanya resiko. Tapi kalau dari Kristen pindah ke Islam, waduh langsung disodorin mikrofon banyak. Ayo berbicara sama saya. Ayo. Apalagi kalau ketemu Donditan langsung dijual sama Donditan. Begitu. Ya, nggak apa-apa lah. Ya, namanya minoritas begitu. Saya bukan mau apa-apa ya, maksudnya buat teman-teman yang ingin Tuhan itu jangan pernah takut gitu, karena Dia yang memelihara kita, gitu ya. Teman-teman. Oke, begitu ya, Bang Fajar ya. Kalau mau ujian nanti bisa mampir ke live saya karena setiap siang atau malam gitu saya ada pujian gitu ya, teman-teman di live saya.
Oke. Bang. Oke, begitu Bang Fajar ya. Kita undang lagi Muslim ya. Ya, ya selalu Bang Edi. Oke. Shalom. Selamat malam Bang Fajar. Saya turunkan ya. Fajar. Saya di inbox. Ya, saya di inbox teman-teman sama teman Fajar katanya di apa namanya di ya gitulah. Saya pikir saya dipersekusi gimana, ternyata ya seperti itu. Itulah teman-teman, makanya yang dari Muslim mau pindah ke apa namanya Kristen begitu, itu banyak yang nggak mau memberi kesaksian karena ya kalian tahu sendiri. Nanti dampaknya jadi seperti itu. Itu masih mending cuma dipecat dari kerjaan. Kalau didatangin ke rumahnya, seperti itu. Siapa sih namanya ya? Duh, lupa saya yang dari Jawa Barat. Siapa sih namanya? Lupa saya. Pokoknya dia sempet gara-gara di debat diskusi-diskusi sama saya. Akhirnya dia pergi ke gereja. Didatangi dia ke rumah. Akhirnya sekarang jadi Islam lagi. Siapa sih yang namanya, lupa saya. Siapa teman-teman namanya? Lupa saya namanya siapa ya. Coba teman-teman di kolom komentar. Lupa saya namanya siapa. Dulu sering diskusi dengan saya itu. Namanya siapa yang dari Jawa Barat itu loh. Aduh, siapa? Saya lupa namanya. Syarif. Saudara Syarif. Dulu dia baru punya anak tuh. Baru punya anak. Saya bilang sama dia, ini Syarif, ada oleh-oleh nih, saya kasih sama dia, ya kan? Dan banyak dulu teman-teman yang bantu dia itu. Bukan karena bantu apa-apa, karena memang dia punya anak kecil, baru melahirkan. Namanya baru punya anak kecil kan banyak butuh biaya. Terus dulu pernah juga tuh saya kirimin bantuan juga sama dia. Seperti itu. Tapi seperti biasa ya, disidang dia sama Muslim. Disidang dia. Di mana kamu tinggalmu? Di mana? Aduh, berat ya. Makanya banyak yang nggak mau laporan. Diam-diam mereka nggak berani ngomong gitu. Takut nanti didatangin rumahnya begitu.